Halo anak-anak, selamat pagi. Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan Miss Yeni ya pada hari Senin ini, jam pertama untuk pelajaran agama dan budi pekerti. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa ya, dalam keadaan sehat ya. Halo, thank you untuk reaksinya. Sudah ada yang memberikan reaction thumbs up. Terima kasih anak-anak. Miss Yeni harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, Gilang pimpin kita dalam doa. Silakan Gilang. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melakukan pembelajaran Tuhan. Berkati pembelajaran agama yang akan kami pelajari Tuhan. Haleluya, amin. 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 Terima kasih Gilang sudah pimpin kita dalam doa. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi agama dan budi pekerti kelas 8 ya, mengenai pengharapan. Hari ini Miss Yeni akan mengambilkan penilaian untuk tugas mandiri yang kalian kerjakan saat ini juga ya. Jadi siapkan Alkitabnya. Oke, kalian siapkan Alkitabnya. Kita akan merenungkan dari Lukas 19 di Perjanjian Baru, ya. Lukas 19. Setelah kalian membaca Lukas 19 tersebut, ya. Kemudian ada tugas secara mandiri yang akan kalian kerjakan sendiri mengenai pengharapan. Ya, di sini ada 5 hal yang perlu kalian perhatikan setelah membaca Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Berdasarkan pembacaan tersebut, poin yang pertama yang perlu kalian perhatikan, siapakah nama tokoh yang diceritakan di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, ini merupakan kisah nyata dari seseorang ya, dari seorang tokoh yang dituliskan di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Kemudian poin yang kedua, yang perlu kalian tuliskan adalah apakah pengharapan dari tokoh tersebut. Kemudian yang ketiga, usaha apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut untuk mendapatkan pengharapannya. Kemudian yang keempat, apa yang dialami oleh tokoh tersebut setelah mendapatkan pengharapannya. Ya, jadi setelah dia mendapatkan pengharapannya, ternyata ada bonus yang dia dapatkan, hal-hal yang tidak dia duga itu terjadi. Nah, kira-kira itu apa? Itu kalian tuliskan ya. Kemudian yang kelima, apa yang bisa kita teladani dari tokoh tersebut? Nah, di hari sebelumnya kita sudah mempelajari pengharapan dari seorang tokoh yang ada di Perjanjian Lama. Sekarang kita akan melanjutkannya pengharapan dari seorang tokoh yang ada di Perjanjian Baru. Ya, baik anak-anak jelas dengan tugas ini ya. Kalian boleh tuliskan jawabanmu pada buku tulis kalian masing-masing ya. Kemudian kalian foto dan kalian kirimkan ke TD Smart. Atau bisa juga kalian ketikkan dengan menggunakan Microsoft Word, kemudian simpan filenya. Setelah itu filenya boleh kalian kirimkan ke TD Smart. Jelas ya, tugas ini adalah tugas mandiri, perorangan anak-anak dikerjakan sekarang ya. Miss Yani beri waktu 20 menit, cukup ya, 20 menit. Kalian kerjakan, setelah selesai mengerjakannya ingat di-upload ke TD Smart ya, tugas tersebut juga sudah Miss Yani upload di TD Smart, kalian bisa lihat. Kemudian setelah 20 menit nanti Miss Yani akan panggilkan satu orang siswa dan satu orang siswi untuk membacakan apa yang sudah didapat setelah membaca Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ini. Jelas ya anak-anak, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, sudah jelas?
Ya. Dilihat dulu di Lukas 19 ya tentang siapakah yang dikisahkan dalam tokoh ini. Oke, ini yang di Perjanjian Baru, Nak. Yang sebelumnya yang ada di Perjanjian Lama. Tokoh yang berbeda. Oke, sudah ya? Jelas ya anak-anak? Baik, kalau sudah, kalian boleh kerjakan 20 menit dari sekarang. Baik anak-anak, mengenai tugasnya, sudah Miss Yani cek di TD Smart, sudah ada yang mengirimkan tugas ya. Jeremy, Jason, Adele. Ya, terima kasih. Terima kasih anakku yang sudah mengirimkan tugas. Untuk yang belum, anak-anak masih ada waktu. Tetap bersemangat, jangan terburu-buru, pergunakan waktu dengan baik. Jangan sampai karena kalian ingin cepat selesai, ternyata kalian tidak teliti di dalam mengerjakannya. Karena untuk pengumpulan tugas ini hanya sekali saja. Ya, jadi dicek dulu, diamati ya. Setelah kalian selesai membaca dari pembacaan Lukas tersebut ya, kalian amati untuk beberapa pertanyaan apa saja yang perlu disampaikan ya, kalian selesaikan dengan baik. Baik anak-anak tetap semangat ya. Baik anak-anak bagaimana? Waktunya sudah habis untuk mengerjakan tugas? Kalian mengalami kendala atau sudah selesai? Untuk yang sudah selesai, segera kirimkan tugasnya ke TD Smart ya. Setelah Miss Yani cek, yang sudah masuk tugasnya ke TD Smart adalah Jeremy, kemudian Emmanuel Jason, Adele, Kenson, Wulan, Ale, Elda, Kristo, Gaby, Sevilla, Kennedy, dan Edu. Untuk anak-anakku yang lain, masih ada waktu, ya, kalian kerjakan, tetap semangat anak-anak. Apabila kalian mengalami kendala, segera infokan ke Miss Yani ya. Apabila kalian menggunakan HP dan juga menggunakan laptop ada kendala, dicoba dulu untuk membersihkan bagian histori pada browser, kemudian diulang upload kembali tugasnya. Oke, jangan putus asa dan tetap semangat. Ya, baik anak-anak. Saat ini bagi yang sudah selesai, ya, Miss Yani akan meminta kesediaan kalian dari 2 orang saja, 1 orang siswi dan 1 orang siswa, untuk menyampaikan secara lisan mengenai apa yang sudah kalian baca dari Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Oke, sudah ya. Miss Yani minta salah seorang siswa terlebih dahulu ya untuk menyampaikan secara lisan. Sebentar. Oke. Ya, oh ada private chat dari Ridas. Iya, Ridas. Ridas, Miss sudah saya kirim. Ya, untuk tugasnya Ridas sudah Miss Yani terima. Terima kasih Ridas, sudah ada di TD Smart. Baik, Miss Yani panggilkan salah seorang siswa, ya, mengenai tugas yang sudah dikerjakannya. Miss Yani ingin mendengar suara dari Ridas. Halo Ridas. Halo Ridas. Halo, Miss. Hai, coba Ridas, tugasnya udah selesai ya. Coba Ridas setelah menyelesaikan tugas itu, coba dijawab nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silakan Ridas. 1 aja, Miss. 1 sampai 5. Ya udah. Oke. Nomor 1 itu
Zakius. Kemudian nomor 2. Yang nomor 2 itu pengharapannya itu untuk melihat Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota tersebut. Oke, yang nomor 3, Nak. Berlari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Oke, nomor 4, Nak. Dia akan memperoleh keselamatan, Miss. Oke, nomor 5, Ridas. Untuk segera bertobat atas apa yang kita perbuat. Nggak yakin saya, Miss. Hei, jangan tidak yakin seperti itu. Kamu sudah mengerjakannya dengan baik. Iya, terima kasih Ridas. Terima kasih sudah berani menyampaikan apa yang sudah dikerjakan tadi ya. Jangan mengatakan tidak yakin, tetaplah yakin dalam dirimu sendiri ya. Kamu bisa, Ridas. Oke, terima kasih Ridas. Untuk selanjutnya dari seorang siswi. Miss Yani ingin mendengar suara Wulan. Halo Wulan. Halo Miss. Halo. Wulan bisa disampaikan secara lisan mengenai tugas yang Wulan kerjakan hari ini? Silahkan Nak. Baca gitu ya. Iya. Nomor 1 tuh Zakeus. Nomor 2 pengharapan dia adalah untuk melihat siapakah Yesus itu. Terus nomor 3 dia pendek. Kan Zakeus tuh pendek, jadi dia kesusahan karena dia pendek, tapi pengharapan Zakeus kuat dan ia menemukan solusi untuk naik ke atas pohon untuk melihat Yesus. Iya. Nomor 4, Yesus akan menumpang di rumah Zakius. Ia menerima Yesus dengan sukacita. Di sana itu pun ia diselamatkan. Ya. Kemudian yang Nomor terakhir. 5, jika mempunyai pengharapan, teruslah berusaha, suatu saat akan terjadi. Dan pasti Tuhan telah merencanakan hal-hal yang baik untuk kita. Baik, terima kasih Wulan. Wah, luar biasa ya anak-anak kelas 8C. Ya, Miss ini sudah mendengarkan suara dari Ridas, Miss ini juga sudah mendengarkan suara dari Wulan, dan juga sudah menyampaikan apa yang dikerjakan pada saat sekarang ini mengenai tugas mengenai pengharapan dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Baik anak-anakku, kita akan bahas bersama-sama ya mengenai pengharapan dari seorang tokoh yang bernama Zakius. Ya, benar sekali dari apa yang sudah disampaikan oleh Ridas dan Wulan ya. Jadi tokoh yang ada, yang dikisahkan di dalam Lukas 19 tersebut yaitu kisah nyata yang dialami oleh seorang yang bernama Zakius. Ya, Zakius ini memiliki profesi sebagai pekerjaan sebagai pemungut cukai. Kalian tahu pemungut cukai itu adalah seorang penagih pajak. Sebetulnya pekerjaan ini bukan pekerjaan yang jahat, ya. Pekerjaan ini benar-benar untuk kepentingan suatu negara. Ya, sebetulnya dia adalah orang yang penting yang mengurusi pajak dari suatu negara. Tapi yang menjadi permasalahan adalah sifat dari penagih pajak tersebut yang menagih pajak dengan keuntungan sendiri, semena-mena, mengambil tidak sesuai dengan seharusnya berapa yang harusnya dibayarkan. Ya, jadi mengambil hak orang lain, dia mengambil pajaknya itu, cukainya itu melebihi dari seharusnya yang dibayarkan. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, Zakius ini fisiknya kalau dilihat dia adalah seorang laki-laki yang berukuran tubuhnya pendek. Ayo, siapa yang suka bully temennya bilang pendek, nggak boleh ya. Tidak boleh seperti itu karena kita adalah ciptaan yang segambar dengan Tuhan. Jangan pernah untuk membuli teman-teman kita ya, bagaimanapun keadaan fisiknya. Nah, Zakius ini orang yang kaya raya memiliki tubuh yang pendek.
Nah, pada saat itu dia memiliki suatu pengharapan. Apakah pengharapannya? Dia ingin melihat Yesus. Dia ingin tahu siapa sih Yesus itu? Apa sih? Seperti apa sih wajahnya? Seperti apa orangnya? Karena pada saat itu Yesus sangat dikenal oleh banyak orang. Ya, Yesus melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, kemudian juga membebaskan orang-orang yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan, melepaskan dari kerasukan roh jahat ya. Jadi juga membangkitkan orang yang mati. Banyak hal, banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan banyak orang yang mengalaminya. Banyak yang sembuh ya dari sakitnya. Banyak sekali orang-orang yang ingin mengalami mujizat-mujizat tersebut. Nah, pada saat itu Yesus masuk ke kota Yeriko dan melintasi kota. Pada saat itulah Sakyus ingin sekali melihat Yesus ya. Dia memiliki pengharapan seorang pemungut cukai yang sangat tidak disukai oleh orang-orang karena pekerjaannya yang senantiasa mengambil melebihi dari yang seharusnya. Dia tidak disukai oleh banyak orang. Tapi pada saat itu dia memiliki suatu pengharapan. Dengan usahanya, walaupun tubuhnya sangat pendek, ia berusaha melintasi banyak orang. Di kerumunan pada saat itu banyak orang-orang. Ya kalian tahu kan bagaimana kalau orang yang pendek di banyak kerumunan orang ditutupi oleh orang-orang yang tinggi. Mana. Gak bisa lihat. Sampai jinjit juga gak bisa lihat. Ya, banyak orang-orang yang tinggi. Tapi apa yang dialami oleh Sakyus? Sakyus tidak putus asa. Apa yang dilakukan? Dia nggak mengatakan, aduh nggak bisa lihat, ya udah dah, ngambek terus pulang ke rumah. Nggak seperti itu. Tapi dia tetap berusaha dan berusaha. Apa yang dia lakukan? Ting, dia punya akal. Oh iya, itu ada pohon ara. Manjat pohon ara lah gitu ya. Jadi pada saat itu mulailah Sakyus memanjat pohon ara. Dia berlari mendahului orang banyak memanjat pohon ara dan akhirnya dialah di tempat yang lebih tinggi dari orang-orang yang tinggi. Pada saat itu dia bisa melihat Yesus secara leluasa. Oh, ternyata itu ya yang namanya Yesus. Dia memanjat pohon melihat Yesus tanpa ada yang menghalanginya karena ia lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tinggi. Ya, dia ada di atas pohon. Begitu usaha dari Sakyus untuk menggapai harapannya. Nah, kemudian apa yang dialami oleh tokoh tersebut? Apa yang dialami oleh Sakyus setelah mencapai pengharapannya? Dia sudah bisa melihat Tuhan Yesus di kerumunan orang-orang banyak dengan usahanya memanjat pohon. Sudah tercapai pengharapannya, sudah terpenuhi, sudah menjadi kenyataan. Tetapi ternyata dia dapat bonus anak-anak. Apa bonusnya? Kemudian hal yang tidak terduga yang dialami oleh Sakyus adalah Tuhan Yesus menyapa dia. Tuhan Yesus melihat ke atas, oh di atas pohon ara ternyata ada Sakyus. Lalu Tuhan Yesus menyapa Sakyus, hai Sakyus turunlah engkau. Sakyus pun, dia berbicara padaku. Jadi merasa spesial pada saat itu ya. Sakyus diajak bicara, Sakyus disapa. Padahal saat itu mungkin Sakyus bukan orang yang penting pada saat itu. Ya, karena dia pendek. Karena dia juga melakukan hal yang tidak berkenan. Oke. Tapi Tuhan Yesus tidak melihat semua itu. Tuhan Yesus melihat Sakyus yang saat itu punya pengharapan. Dan Tuhan Yesus menyapa dia tidak hanya menyapa saja, bahkan Tuhan Yesus mengatakan, Sakyus, aku mau menumpang di rumahmu.
Jadi Tuhan Yesus ingin berkunjung ke rumah Sakeus, ingin duduk makan bersama-sama dengan Sakeus, ingin berbicara banyak dengan Sakeus. Jadi Sakeus, merasa senang sekali. Waduh, cepat-cepatlah Sakeus itu turun. Dia sangat bersuka cita. Tetapi bagaimana dengan orang lain yang melihat? Banyak yang bersungut-sungut ya, banyak yang ngomel. Nah, kalau kita melihat, loh, dia kan orang yang berdosa. Dia sudah mengambil hak kita. Dia sangat rakus. Dia kaya oleh karena merampas hak-hak kita. Banyak yang orang-orang mulai bersungut-sungut. Tapi mengapa Tuhan Yesus menumpang di rumah dia? Banyak orang yang tidak suka. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Ya, pada saat Sakeus itu menerima Tuhan Yesus di rumahnya, ada hal yang berbeda pada Sakeus. Tiba-tiba Sakeus berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada pertobatan yang dialami oleh Sakeus. Yang awalnya Sakeus itu adalah pemungut cukai yang selalu mengambil hak orang lain. Dia menagih lebih banyak dibandingkan yang harus orang-orang bayarkan. Banyak melakukan pemerasan sehingga dia menjadi kaya raya. Tetapi setelah dia melihat Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di rumah Sakeus, berkunjung ke rumah Sakeus, duduk makan bersama Sakeus. Sakeus mengalami perubahan. Sakeus mengalami pertobatan. Dan setengah dari miliknya diberikan ke orang-orang miskin. Dan ada yang diperas oleh dia dikembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus mengatakan hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Maksud dari pernyataan itu adalah Sakeus pun memiliki iman. Sama seperti Abraham yang beriman kepada Tuhan. Dari iman dan pengharapannya itulah muncul perubahan pada diri Sakeus. Dia percaya Tuhan, dia bertobat, dia meninggalkan kehidupannya yang sudah memeras orang lain, dan dia kembalikan 4 kali lipat. Di ayat yang ke-10 dikatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia ini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa supaya mengalami pertobatan. Sama halnya dengan kita. Kita oleh karena kasih karunia Tuhan diselamatkan. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari pribadi kita. Untuk menyelamatkan kita yang sudah terhilang. Ya, anak-anak yakini dan percaya. Nah, kemudian yang bisa kita teladani dari Sakeus adalah Sakeus ini selalu berusaha dan tidak putus asa untuk menggapai harapannya. Walaupun saat itu banyak halangan, hambatan ya, banyak orang-orang tinggi-tinggi yang menghalangi dia, tetapi dia berusaha. Ya, berusaha, tidak putus asa untuk menggapai harapannya. Ingat anak-anak, dengan harapan itulah kita menjadi tidak goyah. Dengan pengharapan yang dimiliki oleh Sakeus, Sakeus menjadi tidak goyah. Dan matanya tertuju kepada Yesus. Sama halnya dengan kita, peliharalah pengharapan kita supaya mata kita hanya tertuju kepada Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik anak-anak, kita berdoa ya.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami belajar dari kisah Sakyus ya Tuhan yang memiliki pengharapan dan dia tidak putus asa untuk menggapai pengharapannya itu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang terhilang dan juga mencari kami dan menyelamatkan kami dan membebaskan kami dari dosa-dosa kami. Biar kami tetap berpengharapan kepada Tuhan sehingga hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, anak-anak. Sorry, ini ada private chat dari Ale. Ale mengatakan, apa ini nak? Saya sering, maksudnya sharing atau sering? Ale mau menyampaikan apa nak? Halo? Oh, oke. Wah, luar biasa untuk pengakuannya Ale ya. Oke, Ale, iya. Bertobatlah ya nak ya. Berhenti untuk mengata-ngatai teman ya. Berhenti untuk membuli teman ya nak ya. Terima kasih untuk keberaniannya mengungkapkan. Oke, mengungkapkan apa yang hal yang tidak baik, tetapi itu berlalu, jangan diulangi kembali, ya. Dan mulailah hidup yang baru, berhati-hatilah menggunakan mulut kita, menggunakan lidah bibir kita, supaya apa yang keluar dari lidah dan bibir kita hanya hal-hal yang memuliakan Allah. Lebih baik perkatakan hal-hal yang membangun untuk temanmu ya. Jangan mengata-ngatainya ya. Jangan berkata hal-hal yang negatif untuk teman-teman ya. Oke? Oke, luar biasa Ale. Baik anak-anak, untuk pelajaran agama dan budi pekerti kita akhiri ya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Untuk saat ini kalian boleh persiapkan untuk pelajaran fisika. Kalian punya waktu 10 menit untuk rehat sebentar ya. Baik anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa dan tetap semangat. God bless you. Bye-bye. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar fisika. Tuhan, Kau berkati supaya apa yang diajarkan oleh Miss dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Elda. Oke, jadi materi untuk ulangan hari ini adalah tentang gerak dan gaya. Itu soal-soalnya terkait dengan soal yang Miss berikan pada saat kuis. Aturan yang pertama, untuk ulangannya semua harus dibuka videonya, yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti soal ulangan Miss kirimkan linknya lewat chat. Silakan dijawab, kemudian ketika ada orat-oret silakan diorat-oret, orat-oretnya dikumpul atau dikirim ke WA-nya Miss. Ada pertanyaankah sebelum kita mulai? Lakuin sekarang Miss. Diingat ya, kalau gerak yang kita pelajari sudah mengenai gerak lurus beraturan, yang beraturan itu kecepatannya, artinya kecepatannya tetap. Kemudian gerak lurus berubah beraturan, ada GLB, ada GLBB. Ya. Kemudian ada jarak dan perpindahan. Jarak itu total lintasan, perpindahan itu adalah perubahan posisi awal ke akhir. Lalu ada kecepatan. Nggak boleh. Oleh karena itu, kalian nanti dibuka videonya semua, biar Miss lihat muka-mukanya. Kemudian ada kecepatan. Kecepatan V sama dengan S per T. Lalu ada percepatan A, acceleration, sama dengan V per T. Soalnya ada 20 soal. Sudah? Oke, kemudian ada yang gaya dorong ke kanan positif nilainya, lalu ke kiri negatif. Kalau dijumlahkan itu namanya resultan.
ketika dia ada gaya ke kanan dan ke kiri, yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Lalu ada hukum Newton, hukum 1 Newton tentang kelembaman, hukum 2 Newton yang ada rumusnya F sama dengan M kali A, hukum 3 Newton adalah aksi-reaksi. Ya, kemudian ada grafik nanti di GLB dan GLBB. Kalau lurus, grafik itu grafik GLB. Kalau dia arahnya naik, GLBB dipercepat. Kalau dia arahnya turun, GLBB diperlambat. Siap ya? Oke, silakan dibuka dulu videonya sebelum Miss kirimkan linknya. Pilihan ganda. Oke. Linknya sudah Miss kirimkan lewat chat. Silahkan dikerjakan dari sekarang sampai jam 10.10. Jika ada yang mematikan video, Miss anggap tidak mengikuti ulangan. Ya, silakan Betania. Ya, Trisi, nggak apa-apa. Langsung dikerjakan di sana. Dijawab di sana. Nggak apa-apa, yang nggak bisa nyalain video nggak apa-apa. Langsung masuk ke linknya. Kalau ada yang perlu untuk diorat-oretkan, silakan orat-oret dulu di buku, kemudian nanti di foto dikirimkan ke WA-nya Miss. Adele, Angela, Alexis, tidak terlihat mukanya. Stephen, Graciela, Gabriela, Kennedy. Oh ya. Oke, Adele. Ya, Angela. Minta untuk Edo, pimpin doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang harinya, Tuhan.
Terima kasih Engkau telah memberkati kami selama kami mengerjakan ulangan fisika ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami sebentar lagi akan beristirahat, kiranya Engkau memberkati kami selama istirahat, dan sebentar lagi kami juga akan melanjutkan pembelajaran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Oke, amin. Terima kasih. Selamat beristirahat dan selamat melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Pagi. Oke, selamat siang anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Kalau bisa, tolong direspon dengan jempolnya. Yang lainnya, dengar suaranya Miss ya, kedengaran jelas. Oke, terima kasih. Nah, hari ini sebelum Miss lanjutkan materinya ke Aksara Bali, Miss mau ingatkan lagi ke kalian, bagi yang belum mengumpul tugas, yang Miss berikan itu loh, yang tugas 1 itu ada di buku paket halaman 7 dan halaman 8. Terus tugas 2-nya itu Miss upload di TD Smart. Bagi yang belum mengumpul, silahkan dikumpulkan. Dikumpul langsung ke emailnya Miss saja. Ya, emailnya ada di yarupini@gmail.com. Ya, langsung dikirim ke sana, jangan ke WA-nya lagi, langsung ke emailnya. Bagi yang belum mengumpulkan, Miss tunggu sampai hari Rabu. Ya, bagi yang sudah, terima kasih. Nah, selain tugasnya yang belum, di sini juga masih ada 3 orang yang belum ambil nilai untuk membaca pidato di halaman 6 dan halaman 7. Masih ada 3 orang temennya yang belum. Miss mau tuntaskan dulu hari ini, biar bisa Miss lanjutkan materinya ke Aksara Bali. Ya, biar tidak ada tunggakan lagi kalian. Yang belum itu Kade Alfi. Hari ini adakah? Oh, ada Kade Alfi, Alexis Sarah, terus sama Trisi Alicia Supranata. Trisi ada, Alfi ada, Alexisnya ada. Alexis Sarah. Oke. Kalau begitu Miss ambil dari Kade Alfi. Kade Alfi, silahkan di-unmute dulu. Ya, Miss. Ya. Kade Alfi, Miss ambil nilainya sekarang untuk membaca pidato ya. Halaman Baca pidato yang halaman 6. Ya, halaman 6 dan halaman 7. Dibaca dari judul sampai ini. Paragraf ke 1, 2, 3 pengupa jiwa. Yang di belakangnya itu pengupa jiwa. Silakan langsung saja, Adek. Sampai mana, Miss? Sampai pengupa jiwa. Kamu. Paragraf Rianto iraga wenten ring kauripan brahmacarya. Nah, sampai paragraf yang di sana. Cukup. Sudah dibaca dari judul sampai paragraf. Riantuk iraga wenten ring kauripan brahmacarya. Patut jemetang melajah gumanti prasi dan hincapang aji kaweruhan. Sejabab punika setata saya ngwantu pekarian irama mangdadane stata mulih gawi ngeruruh pengpejiwa. Sampai paragraf yang itu. Paragraf kedua dari bawah di halaman 6. Biar gampangnya deh. Paragraf nomor 2 dari bawah. Ketemu enggak? Sudah?
Masih di halaman 6. Sudah lihat halaman 6? Paragraf paling bawah, ide Dane Sareng Sami, di atasnya itu batasnya. Sampai di sana saja. Yang pangupajiwo. Iya, yang itu. Cukup sampai di sana. Sudah? Siap? Silakan. Om Swastiastu. Kaping singgi Bapak Kepala Sekolah, Bapak-bapak miwah ibu-ibu guru sani wang yang titiang, Bapak KTU miwah staf tata usaha sani pesinggihin titiang, miwah para semeton siswani sami satni tresihin titiang, pangubagia skator ring ide sayang widiwase, santukan sakaning pacu dan ide mawinan sareng sami kena rahijina sakadi mangkin, ringgalahe sani becik punika, titiang jagi ngenahin siswani maka sami matur sama inde. Nyanggrang wanti warse sekolahane Indone sani wang yang titiang ma tetepan ring wanti warse sekolah drune titiang ngiring semeton sami ni capang angge nenten pisan dados manyus saha nenten iwang bergaul mangda nenten kantos kening kancanduan inuman miras miwah narkoba riantuk iraga wenten ring kaucapan brahmacarya pantut jematang melajah gumanti prasida nincapang aji kawaruhan. Sajaba punika sesate sayaga wantu pekaryaan irerama mangda dane sesate molih gawe nguru pangu pajiwa. Alexis Sarah Simenti. Ya, silakan. Oh, Miss, saya lagi di imigrasi lagi. masih imigrasi lagi. Ya sudah. Ya. Dilewatin dulu ke Trisi. Ya, silakan Trisi dilanjutkan dari ide Dane Sareng Sami sampai di mana ini ya? Oh ya, sampai ring majeng, ring Bapak Ibu Guru, sampai paragraf yang itu. Sampai mana, Miss? Dari ide Dane Sareng Sami yang di bawah pengupajiwa itu sampai paragraf majeng ring Bapak Ibu Guru. Nah, sampai paragraf itu. Di halaman 7. Berarti sampai widiwasa tuh ya, Miss? Yang itu. Ida Dane Sareng Sami. Indi asapunapi pabuatan aji kawaruhane ring urip imanusa. Wenten munggah ring pupuh ginantine kadi puniki. Kawauhane luwir senjata ne dadi prabotang sai. Kaanggen ngruruh merta sanun ceninge urip. Tegasipun ageng pisan kawigunan pangweruhane ring kawuripan imanusa. Kawaruhan sane dados anggen serana ngruruh pangupa jiwa. Salami iraga urip ring jagate. Antuk punika para siswane patut eling ring swadarmaning sisia. Mangda jemet melajah manut sloka taki-takining sewaka guna widya. Utawi masa muda masa belajar. Yening sampun sareng sami jemet melajah. Dan janten pacang dados anak pikan. Yening sampun ikan jematang maurup ngelati kawagedan gumanti tegap anggen bekal ngelati kauripan sukarta santi. Majeng ring Bapak Ibu guru titiang mapi nunas mangda nenten surut-surut micayang aji pangwaruhan ring para siswani makasami. Talar mangda sayaga micayang tuntunan karakter mangda para siswani Prasida manados jatma pawangunan sane sadu dharma. Saha setata bakti ring ida sangyang widi kasa. Oke, terima kasih. Gusti Ayu Alisa, belum juga ternyata.
Ya. Sampai akhir ya, Miss. Gusti Ayu Alisa, siapa nama lengkapnya? Gusti Ayu Alisha Maharani Laksmi Dewi. Maharani Laksmi Dewi. Oke. Silahkan sampai terakhir. Ring galahe sane becik puniki. Titiang matur suksma mantuk ring Bapak Ibu guru sane sampun mambukti rame ing gawe sepi ing pamrih. Sayu akti pinake pahlawan tanpa tanda jasa. Mogi-mogi ide yang widiwasa asung lubraha. Wale siasa kertin Bapak Ibu mawinan sayen nincap kawibawan sekolah dlueng. Majeng ring para siswane mangda surusa nginutin saluir pituduh Bapak Ibu guru. Bapak Kepala, Bapak Ibu guru, miwah para semeton sareng sami. Kadi asa punika titiang prasida matur mogi-mogi jawenten pikenohipun. Menawi tawenten atur titiang sane iwang. Titiang Nunas Agung Pangapura. Nggih puputang tiang antuk Paramasanti. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih. Berarti masih Alexis Sarah Haji yang belum ya. Nanti dikirim aja tugasnya ya. Oke. Karena sudah, Miss lanjutkan sekarang ke pasang aksara Bali. Ya, jadi siapkan buku, catatan, alat tulis, dan juga fokus kalian ke materi hari ini. Karena Miss akan menjelaskan mengenai pasang aksara Bali. Ya, kita lihat dulu. Oke, Miss share screen-nya dulu ya. Ya, bisa dilihat. Ini adalah materi mengenai tata cara nganggen lelenge. Bagaimana kalian menulis lelenge dalam aksara Bali? Digunakan saat apa saja sih lelenge itu? Nah, bisa dilihat kan? Mungkin ada yang blur, silahkan di raise hand-nya biar bisa Miss perbaiki. Oke, berarti semuanya sudah bisa melihat ini ya. Oke, tata cara nganggen lelenge. Nah, lelenge sudah bisa dilihat dengan jelas. Kalau belum, langsung aja kasih tahu Miss kalau terlihat ya. Miss jelaskan dulu. Lelenge bentuknya seperti angka 2 Bali. Nah, ini lelenge. Lelenge ini kaanggen ngentosin aksara le, rikala matemu pepet. Ya. Ketika kalian ketemu le yang berpepet, itu harus diganti dengan lelenge. Contoh. Singkirkan. Jangan dulu. Lelenge. La, lenge. Bentuknya seperti angka 2 Bali. Kepalanya seperti nge, nah badannya seperti ini. Lelenge. Lelenge ini kalian gunakan ketika kalian bertemu dengan aksara la. Ini la ya. Dia mendapatkan suara pepet. Nah, kalau ketemu la dan pepet, itu jangan ditulis nanti seperti ini. Le, dibaca memang le, tapi dari segi aturan dia salah. Tidak boleh salah ini. Kalau ketemu seperti ini, kalian harus ganti menggunakan lalenge. Ganti dengan itu. Contohnya, kata legu. Legu ini nyamuk artinya. Kalau misalnya tidak tahu aturannya harus menggunakan lelenge, pasti menulisnya le seperti ini. La dan juga pepet. Tidak boleh. Tidak boleh seperti ini. Legu. Nah, ini salah. Harus diganti menggunakan lalenge. Legu. Itu yang benar.
Ya, setiap kalian ketemu bunyi le, legu, lemari, lelipi, lelasan, lelima, nah lelenya ini kalian ganti dengan lelenge. Jangan menggunakan la yang dipepet, tidak boleh. Ya, ganti dengan lelenge. Ini pakai ganti. Jangan menggunakan ini. Lelima, lima. Lelenge, gunakan lelenge. Le, li, me. Oke. Sekali lagi, diterangkan, fungsi dari lelenge ini adalah untuk mengganti aksara la yang mendapatkan suara e atau aksara la dengan pepet itu diganti dengan lelenge. Ya, tidak boleh. Kita lihat di sini tadi. Nah, lelenge. Lelenge keanggen ngentosin aksara le rikala matemu pepet. Ketika la bertemu dengan pepet e, maka dia harus diganti dengan lelenge. Jangan menulisnya begini. Jangan menulisnya la yang dipepet. Ganti dengan lelenge. Legu, lelenge, ge, dan suku. Lelawah, lelenge, la, wa, dan bisah. Lelawah. Itu fungsinya. Miss mau jelaskan juga ke kalian. Kalau misalnya nah ini. Kalau misalnya kalian ketemu dengan huruf seperti ini, ini tulis menggunakan pepet. Banyak yang keliru. Kalau ini ada apostrof di atasnya, ada tanda petik di atas kepala si huruf ini dibaca E. Maka dia ditulis menggunakan taleng. Nanti setiap Miss buat soal, Miss akan bedakan yang mana E, yang mana E. Ya, kalau E ini tidak ada apostrof di atas kepalanya, tulis menggunakan pepet. Kalau E ada apostrof di atas kepalanya, ditulis menggunakan taleng. Itu bedanya. Agak tidak bingung nanti. Ya. Nah, kalau misalnya dia bergabung dalam beberapa kata, tidak hanya satu kata. Kalau ini kan hanya satu kata, jadi dia gampang. Legu, lelimo, lelasan, lelawah. Kalian gampang menulisnya, tinggal ganti le-nya pakai lelenge. Bagaimana kalau misalnya sekarang dia itu bergabung dalam satu kalimat atau beberapa kata? Terutama kalau misalnya di depan si le ini ada aksara konsonan, mati, tidak ada vokal. Apakah ada gantungan lelenge? Ataukah boleh dikembalikan ke bentuk awal? Nah, kita akan bahas sekarang. Kalau misalnya le ini di depannya ada huruf mati, konsonan tanpa vokal, le ini harus dikembalikan ke bentuk semula. Contoh, ajak, lelimo. Ajak lelimo dengan 5 orang. Ajak. K ini kan mati dia. Ek itu dibaca, bukan K. Ek, ajak. Ajak lelimo. Nah, apakah ini harus diadag-adag? Tidak boleh ada adag-adag di tengah kata. Tengah kalimat tidak boleh. Maka le ini harus kalian turun, gantungkan di bawah K. Bagaimana gantungan lelenge? Tidak ada gantungan lelenge. Yang ada adalah kembali ke bentuk awal. Caranya. A, ja, ke. Ajake. Agar jadi ajak. Lelima, le, pecah dia, balik ke bentuk semula. Tulis gantungan la. Di atas K, tulis pepet.
le. Di bawah ka gantungan la. Di atas ka ada pepet. Nah, itu artinya dia balik ke bentuk semula. Dalam bentuk gantungan boleh. Tapi kalau dalam bentuk biasa tidak boleh, tetap lelenge. Ya. Dalam bentuk gantungan balik ke bentuk biasa. Le, li, me. Ajak le lima. Cah dia lagi. Terus ada contoh lagi. Ngejuk lelawah. Nah, ngejuk lelawah. Menangkap kelelawar. Kelelawah ini kelelawar. Ngejuk lelawah. Ka ini juga mati. Ek. Jadi, le ini seperti yang di atas. Nah, gantung dia. Kembalikan ke gantungan semula. Ngejuk. Tulis nga, pepet. Nge, ju, ke. Ngejuke. Agar jadi ngejuk. Lelawahnya tulis di bawah. La, pepet. Le, la, wah. Bisa. Ya, ngejuk lelawah. Ini gantungan la, ini pepetnya. Balik ke bentuk semula. Ngejuk lelawah. Oke. Sudah sampai di sini? Dipahami kah? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Seputar lelenge boleh. Seputar aksara yang lain juga silahkan. Ini ada aksara Bali. Nanti Miss titip ke Miss Intan, di-share lewat WA grup ke kalian ya, aksara Balinya ini. Bisa di-print pakai belajar, di-save juga bisa. Ini juga ada, tapi yang tadi lebih lengkap dia. Oke. Nah, ini lelenge. Lelenge keanggen ngentosin aksara le, rikala matemu pepet. Itu lelenge. Ya, contohnya sudah ada. Contoh kalau dia jadi gantungan, balik ke bentuk semula, sudah Miss kasih tahu tadi. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan silahkan. Atau penggunaan ada gadak, penggunaan cecek bisa surang boleh kalian tanyakan. Mungkin waktu kelas 7 ada yang belum dipahami atau mengganjal. Silahkan bertanya saat ini. Nah setelah ini nanti Miss kasih kalian latihan ya. Latihan ini akan kita bahas sama-sama. Tidak usah dikumpul. Ini sebagai latihan saja. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Sudah jelas? Kalau sudah, Miss hapus ini. Miss akan lanjutkan ke rerepo. Kalau lelenge yang tadi gunanya untuk maksudnya gunanya untuk menggantikan aksara la ketika dia bertemu dengan pepet. Kalau rerepe fungsinya menggantikan aksara ra ketika bertemu dengan pepet. Rarepe. Bentuknya seperti ini. Seperti aksara pa, ada S kecil di bawahnya. Rarepa. Fungsinya rarepe adalah ngentosin aksara ra. Aksara ra. Nah, ini aksara ra. Rikala ma pepet.
Itu. Fungsi dari repo ini adalah menggantikan aksara ra ketika dia bertemu dengan pepet. Jadi contohnya, kalau kalian ketemu kata dengan re depannya. Contohnya regu. Tanpa kalian ketahui aturannya, pasti menulisnya seperti ini. Regu. Pasti itu. Pasti. Re dipepet. Kalau misalnya tidak dijelasin aturannya. Ini salah. Tidak boleh. Re tidak boleh mepepet. La tidak boleh mepepet. Gantilah ra mepepet ini menggunakan repo. Regu. Seperti itu. Repo. Yang benar digunakan adalah repo. Regu. Sudah? Lalu ada rejang. Tahu rejang? Tarian-tarian Bali. Rejang. Salah satu jenis tarian Bali. Rejang. Re-nya kalian gunakan repo. Re. Ja. Cecek. Rejang. Sudah. Satu lagi. Redite. Redite ini adalah hari Minggu. Bahasa Balinya hari Minggu. Gunakan karena ada apostrofi atasnya jadi pakai taleng. Redite. Ya. Redite. Rejang, regu. Kalau ada yang re, maka harus menggunakan repe. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Mungkin penggunaan ada gadek, penggunaan cecek, pisah, surang, atau menulis gantungan, gempelan, apa perbedaannya silahkan. Nah ini kalau misalnya masih satu kata. Ya, repo dalam satu kata. Bagaimana kalau misalnya repo ini dalam gabungan beberapa kata? Terutama kalau ada konsonan di depannya. Apakah ada gantungannya atau balik ke bentuk semula atau bagaimana? Nah, contoh ya. Ngigel, rejang. Ngigel, rejang. Nah, itu dua kata. Ngigel. L ini mati dia. Konsonan vokalnya. Jadi konsonan L. Ngigel, rejang. Re ini harus bagaimana, Miss? Apakah dia diturunkan ataukah dia ditulis repo atau ada gantungan reponya? Nah, repo ini bentuk gempelan ketika dia melekat pada konsonan, dia akan berubah menjadi gempelan seperti ini. Gempelan repo. Reponya setengah aja, tidak ada kepala depan, badan belakang sama S di bawah saja. Inilah gempelan repo. Ini gempelannya. Dia tidak punya gantungan, tapi dia punya gempelan. Ngigel, rejang. Jadi menulisnya ngigel, ngigele, agar dia mati, rejang. Gempel, rejang. Ngigel, rejang. Jadi, reponya ini ganti dengan gantungan seperti ini. Le, dan gantungan repo. Re. Ini dia dipakai. Satu lagi. Siap, rengas. P-nya ini mati, jadi up. Maka menulisnya si, ya, karena kalian melafalkannya siap, bukan siap. Jadi
Menulisnya pakai iya. Siap, rengas. Tutup pakai adag-adag. Siap, rengas. Seperti itu. Jadi, ketika dia ketemu dengan konsonan, jadi ada vokal, re-nya ini lekatkan di sebelah pe. Digempel dia maksudnya. Jadi ada aksara Bali yang memiliki bentuk gempelan, ada aksara Bali yang memiliki bentuk gantungan. 18 aksara, ane, cere, ke, de, te, se, wele, me, ge, be, nge, pe, jenya. 18. 2 bentuknya gempelan, 16 lagi adalah gantungan. Ya, jadi ini dia salah satunya. Sudah? Ini adalah re-repe. Kadang sering ada yang bertanya apa perbedaan antara gantungan dan gempelan. Nah, di sini ada Nah, ini dia. Di sini ada bentuk gantungan miwah gempelan. Ada aksara wianjana. Ini aksara biasanya. Di bawahnya ada gantungan dan gempelan. Aksara wianjana dulu ya. Anacaraka, data, sawala, ma, gaba, ngapa, jayanya. Ini yang biasa. Gantungan. Gantungan ini fungsinya adalah untuk menghilangkan bunyi vokal pada aksara di depannya. Ya entah itu dalam kata atau dalam kalimat. Kalau bunyi vokalnya sudah hilang, jadi konsonan ep, eg, ed. Maka gantungan dan gempelan inilah yang berfungsi. Karena tidak boleh kan membuat adag-adag itu di tengah-tengah kata atau tengah-tengah kalimat. Jadi gunakan gantungan. Inilah bentuk gantungannya. Ini gantungan H, gantungan na, gantungan ca, ra, ka. Titik-titik di atas ini artinya ini misalnya ada aksara. Di bawah aksara inilah ditulis gantungan. Ya. De, te, se ini bentuknya bukan gantungan lagi, tapi dia adalah gempelan. Se, we, le, me, ge, be, nge, pe, je, ye, nye. Pe bukan bentuk gantungan, tapi dia gempelan. Gantungan ditulis di bawah, gempelan ditulis dia melekat dengan aksara. Itu bedanya. Ini gantungan sa, ini gantungan pa. Jadi maksudnya gempelan sa dan gempelan pa, maaf. Kalau gantungan, dia ditulis di bawah. Seperti ini. Contoh. Pana, kata. Pana, ka, gantungan ka. Ka, tak. Ini gantungan. Titik-titik ini artinya di atasnya ada aksara. Maka si gantungan inilah ditulis di bawah aksara. Tapi kalau gempelan, contoh. Pakai kata sampun aja deh. Contohnya, sampun. Sampun. Ini mati. Pe ini mengikuti di belakangnya. Jadi, agar tidak ada vokal di sini, pe inilah yang harus digempel. Caranya menulis sa, sam, sama, sam agar dia mati. Gempel pe dan u. Sampu. An. Sampune. Tutup dengan adag-adag. Sampun. Ini fungsinya gempelan pe. U-nya ditulis di bawah pe. Contoh lagi. Ada kata
bangun siang. Nah, en ini mati, se ini mengikuti. Jadi se ini yang harus digempel. Caranya menulis bangun siang. Gempelan se, tulis suku dulu baru pe. Inilah dibaca sa. Si, biar ada si. Tulis ulu di sini. Bangun siang. Nah, seperti ini. Se dan ulu jadi si. Itu rumusnya. Ini bentuk gempelan. Kalau gantungan kan gampang. Kalau gempelan inilah yang agak membingungkan. Apalagi kalau ada suku-suku ini. Kalau se, sukunya ada di bawah aksara yang vokalnya mati. Baru gempel dengan pe. Tapi kalau pe, dia tidak punya suku di depannya. Langsung pe. Kecuali dia ada bunyi u. Baru di bawah pe ini ditulis u-nya. Ya. Ini bentuk gantungan dan gempelan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silakan bertanya, tidak usah segan-segan. Kalau misalnya ada yang belum dimengerti, langsung ditanyakan. Bis ulang sekali lagi. Kalau lelenge, fungsinya adalah menggantikan aksara la yang bertemu dengan pepet. Lelenge, la dengan pepet, ganti dengan lelenge. Rerepe menggantikan ra dan juga pepet. Jadi ra tidak boleh berpepet, ganti dengan rerepe. Seperti itu. Contoh-contoh katanya sudah. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke. Kalau tidak, nah kita coba latihan dulu ya. Oke. Silahkan dicatat ininya, soalnya. Nanti setelah selesai kita akan bahas. Langsung dicatat soalnya ya, disalin ke aksara Bali. Nanti kita bahas sama-sama ini. Silahkan ditulis dulu sebagai latihan aksara Balinya. Miss kasih waktu kurang lebih 10 menit, nanti akan langsung Miss bahas ya. Silahkan ditulis dulu soalnya, langsung disalin ke aksara Bali. Semuanya yang sudah Miss jelaskan tadi. Yang nomor 1, siswane masuk regu mawar. Yang nomor 2, bapeh nyemak lemari di toko. Yang nomor 3, siape rengas, koma, legune galak. Nomor 4, ide muruk ngigel rejang us.
Maaf, ini ada salah tulis sedikit. Ngigel rejang. Nah, ide muruk ngigel rejang, ajak lelima. Ya, silahkan ditulis. Nanti kita bahas, cocokkan dengan pekerjaannya kalian. Miss kasih waktu 10 menit, setelah itu kita bahas. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Jangan segan-segan ya. Ingat ya, kalau misalnya kalian ketemu huruf E yang ada apostrof di atas kepalanya si E, berarti dia suaranya E dan ditulis dengan taleng. Kalau tidak ada apostrof di atas kepalanya, suaranya adalah E, ditulis dengan pepet. Jangan sampai salah menulis nanti. Sudah ada kesulitan? Yang nomor 3 itu ada tanda baca di sini, di sebelahnya ini. Rengas, koma, legune galak. Nah, bagaimana caranya membuat itu? Siapa rengas, legune galak. Bolehkah mengeluarkan ada gadak di tengah-tengah kalimat? Apakah harus digantung ataukah harus dikasih ada gadak? Sedangkan dia ada tanda baca.
Sudah? Ada yang kesulitan menulisnya? Silahkan. Ditanyakan saja, tidak apa-apa. Ini ada aksara Wyanjana, Anacaraka, gantungan dan gempelannya. Atau yang lebih jelas ya. Ini dia. Ini lebih jelas. Anacaraka datasa wala mangabang apa jahenya. Ini Wyanjananya, ini gantungan dan gempelannya. Penganggih suara. A, I, U, E, U, E. Bisa kalian lihat ini untuk menulisnya. Waktunya lagi 5 menit ya. Bisa kelihatan kan tabel aksara Balinya ini ada yang ngeblur atau malah hitam-hitam yang kelihatan.
Ya udah lihat ini aja dulu ya. Nah, ini ada tabel aksara Balinya. Anacaraka, ini sudah lengkap. Teman-teman yang lain bisa masuk. Nah, kalau misalnya sudah masuk tabel aksaranya, itu bisa kalian gunakan nanti untuk membuat tugas-tugasnya ya, panduan untuk membuat aksara Bali. Oke, mungkin masih gangguan dia. Nah, kalau sudah, ya, bisa langsung bahas ini agar tidak kelewat nanti waktunya. Jadi kalian silahkan cocokkan dengan pekerjaannya kalian atau yang belum selesai. Bisa dilihat bagaimana Miss mengerjakan ini. Nanti kalau misalnya ada Miss kasih tugas, jadi kalian bisa mengerjakannya. Oke, Miss bahas tadi nomor 1. Pakai aksara Bali saja angkanya. 1. Siswane masuk regu mawar. Siswane. Ulu, si. Kalian buat se lagi. Sise. Biar jadi sis, gantungan wa. Gantungan wa seperti ini. Siswane. Taleng. Ne. Siswane masuk. Masuk ke, biar jadi masuk, regu, gempelan, rerepe. Masuk, regu, war, pakai surang. Dilarang menggunakan re yang dikasih ada gadag. Kalau ada harus menggunakan surang. Ya, yang temennya bisa download filenya nanti di-share aja sama temen yang lain ya. Yang nomor 2, bape nyemak lemari di toko. Bape nyemak. Aksara nye. Mirip seperti ba, tapi dia lebih lengkungan belakangnya lebih gede. Nye pakai pepet. Nyemake, biar jadi nyemak. Le-nya ini kalian turunkan, gantung di bawah K. Gantungan la dan pepet. Ri. Bape nyemak lemari di toko. Taleng tedong jadi o. Ko. Seperti ini dia. Bape nyemak lemari. Le-nya balikkan ke bentuk awal. Kandungan la dan juga pepet. Lemari di toko. Taleng, kalian tulis tedong di belakangnya. Itu to. Ko-nya juga sama seperti tadi. Yang nomor 3. Nah, siape rengas, koma, legune galak. Ya, karena kalian melafalkannya ya, jadi tulis saja pakai ya. Siape, rengas, rerepe, ngase. Jadi direngas, pakai ada gadag boleh. Kenapa boleh Miss pakai ada gadag? Karena di sini ada tanda koma, tanda baca yaitu koma. Kalau di tengah-tengah kalimat ada tanda baca berupa koma, itu boleh kalian gunakan adeg-adeg dalam kalimat itu.
Tapi kalau tidak ada tanda baca berupa koma, tidak boleh sama sekali menggunakan adag-adag. Ya, berhubung di sini ada koma, jadi adag-adag boleh digunakan. Siape rengas, adag-adag, cari siki atau koma. Legune, legu, lelenge, legu, ne, galak. Ikat pakai adag-adag lagi. Jangan lupa cari kalih. Cari kalih itu fungsinya adalah sebagai titik. Kalau cari siki dia koma, cari kalih itu adalah titiknya. Lalu yang keempat. Ida muruk ngigel rejang ajak lelimo. Ida, nama orang ini Ida. Ida muruke agak jadi muruk, ngigel, nge-nya di bawah, muruk, muruk ngigel lah, biar ada ngigel aja, rejang, re-nya gempel, rejang, nah, ajak, tulis a, ajak ke, akan jadi ajak. Le-nya ini harus kalian turunkan. Pecah dia. Tulis gantungan la dan pepet. Ajak, le, li, me. Nah itu. Ida, muruk, ek, mati, ngigel, nge ini turunkan, gantungan nga dan ulu, ngi, ga, pepet, ngigel, ngigela, agar ngigel, ini mati, maka rejang, re-nya ini harus digempel, gempelan repo, ya seperti ini, pe ada s di bawahnya, re, ja, eng, cecek, rejang, ajak ke, biar jadi ajak karena ini mati, tidak ada ajak ke, ajak gitu dia. Le-nya ini turunkan. Tulis gantungan la dan pepet jadi le. Tidak usah berpikir mencari gantungan lelenge, pecah dia kembali ke bentuk awal. Le, li, me. Ini. Ada yang salah atau tidak sesuai dengan ini? Ya, Miss ingatkan lagi, kalau misalnya dalam kata itu ada tanda baca berupa koma, maka adag-adag itu boleh digunakan. Nih, misal, iya, meli, poh, jukut, koma, uyah, koma, muah, B. Nah, titik. Titik. Jukut. Mati dia. Et. Ada koma. Jadi boleh menggunakan adag-adag. Contoh. Iya. Jangan dibaca ia. Tapi iya. Meli. Poh. Taleng, pe, dedong, dan misah. Poh, cari siki itu koma, jukut, tutup dengan tedong, koma, jukut, uyah, koma, muah, B. Ya, seperti itu. Jadi, kalau ada tanda baca berupa koma, maka adag-adag ini boleh digunakan. Ini boleh. Kalau tidak ada, tidak boleh.
Misal, nyemak buku. Jadi ada koma, maka jangan menggunakan ada-ada di tengah-tengah. Tulis saja digantung. Nyemak buku. Ya, seperti itu. Kalau dia ada koma, boleh. Tapi kalau tidak diizinkan menggunakan ada-ada di tengah-tengah. Ya. Sudah? Sampai di sini bisa ditangkap 80% lah Kang Uin. Oke, sudah ya. Waktunya juga sudah habis. Oke, sampai di sini dulu. Lelengar dan Repo, minggu depan kita akan lanjutkan ke Kruno Satmo. Nah, kalian bisa pelajari Kruno Satmo di buku paketnya halaman 29. Dan minggu depan akan menjelaskan apa itu Kruno Satmo. Untuk hari ini, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Semoga kita semua selalu sehat, minggu depan bisa bertemu lagi. Sampai jumpa. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini ya. Jadi sebelum mulai kita akan berdoa dulu. Mister minta tolong Betania, pimpin kita dalam doa, nak. Tolong aktifkan audiomu, pimpin kita dalam doa. Bisa? Bisa. Oke, sip. Silakan pimpin kita dalam doa, nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar IPS kan. Tuhan tolong agar kami bisa mengerti apa yang diajarkan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Thank you. Bisa dinonaktifkan kembali. Oke, jadi hari ini kita akan review sebentar tentang pembelajaran kita yang terakhir, yaitu kerjasama internasional di negara-negara ASEAN, gitu ya. Nah, Mister minta maaf terlebih dahulu, hari Kamis 2 minggu lalu, ya Kamis minggu lalu kan kita tidak ada pembelajaran ya, 2 minggu lalu Mister tidak bisa mengajar kalian, tapi sudah Mister minta tolong oleh Miss Elis untuk membantu Mister mengajar kalian ya. Mister harap yang direview dibahas soal-soal yang dibahas oleh Miss Elis itu bisa membantu kalian nanti untuk menghadapi ujian akhir semesternya kalian. Oke. Nah, untuk hari ini Mister akan review materinya yang kita sudah dapat melalui video yang Mister akan tampilkan nanti. Nah, setelah itu Mister juga akan tampilkan satu video kembali untuk memperkuat gitu ya pemahaman kalian tentang kerjasama internasional. Mister akan berikan satu video berita tentang kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Brunei. Nah, yang Mister minta maaf di sini beritanya bukan berita yang up to date dalam artian berita yang di tahun 2019 akhir atau 2020 lah. Tapi ini berita di 2017. Kenapa Mister pilih berita ini? Karena dari berita ini paling banyak yang kita bisa gali untuk kerjasama internasional, gitu ya. Nah, selama pelaksanaan pembelajaran hari ini untuk video, nah itu tidak akan terekam di pembelajarannya, gitu ya. Jadi kalau kalian nanti lihat di YouTube tidak akan melihat video yang Mister akan tayangkan. Nah, video-video yang Mister akan tayangkan kalian bisa peroleh nanti di tunas di TD Smart-nya kalian, gitu ya. Mister sudah masukkan di bahan pengajaran IPS, gitu ya. Nah, mulai sekarang semua pembelajaran karena TD Smart yang Mister sudah sehat gitu ya, sudah bisa digunakan. Nah, semuanya akan melalui TD Smart. Oke. Nah, nanti kalian bisa download dari sana video-video yang Mister akan share hari ini. Oke. Mister akan mulai untuk video reviewnya terlebih dahulu. Ya. Oke, dari video yang Mister tunjukkan tadi untuk review, apakah ada pertanyaan yang perlu kita bahas lagi tentang kerjasama internasional? Kalau tidak ada, tolong kasih tanda jempol ke Mister. Nah. Oke. Ya, berarti aman ya. Hampir semua sudah memberikan tanda jempolnya, gitu ya. Oke, video berikutnya
yang Mister akan tampilkan ke kalian adalah video tentang kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Brunei Darussalam. Ya, nah dari video ini Mister minta kalian untuk melakukan satu analisis sederhana saja. Ya, nah analisisnya ini adalah menjawab pertanyaan dari Mister, gitu ya. Nah, pertanyaan kalian boleh saya catat dulu pertanyaannya supaya pada saat kalian mendengar video itu bisa fokus. Oh, mungkin ini jawabannya, mungkin ini maksudnya Mr. Arif dan seterusnya, gitu ya. Oke, yang pertama itu kenapa kerjasama di bidang migas, ya, di bidang migas antara Indonesia dengan Brunei mengalami kendala. Oke. Nah, yang kedua, berdasarkan video, bagaimana cara agar kerjasama, bagaimana cara mengatasi agar kerjasama Indonesia dan Brunei tetap terjalin dengan baik. Tetap terjalin dengan baik, walaupun ada kendala di sektor migas. Sektor migas. Oke, nah yang ketiga, berdasarkan video, sebutkan contoh kerjasama di bidang pertanian yang terjalin. Ya. Oke, yang keempat, berdasarkan video, sebutkan contoh kerjasama di bidang ketenaga kerjaan yang terjalin. Oke, nah ada 4 pertanyaan. Kalau kalian ketinggalan, Mr. terlalu cepat, kalian bisa buka kolom chat kalian. Di sana sudah Mr. share 1-4 ya, pertanyaan nomor 1-4. Mr. boleh dikerjakan di Word atau enggak perlu ya. Jadi kalian tidak perlu kerjakan di Word ya. Cukup orat-orat saja karena kita langsung akan bahas. Begitu selesai kalian lihat video, Mr. akan berikan waktu kalian untuk mencoba menjawab 4 pertanyaan tersebut. Setelah itu kita langsung diskusikan. Nah, seperti yang Mr. informasikan, nanti diskusinya langsung Mr. akan tunjuk. Misalnya Mr. minta Wulan yang jawab, Edo yang jawab, Betania yang jawab, Kennedy yang jawab. Nah, tinggal diaktifkan audionya. Oke, seperti itu. Oke, Mr. akan persiapkan dulu videonya. Setelah itu Mr. akan share. Oke, jadi itu tadi videonya. Oke, apakah perlu diulang untuk videonya? Kalau perlu, tolong kasih tanda jempol. Nah, Mister akan ulang videonya 1 kali kembali. Oke, ternyata perlu. Yap. Ya. Oke, Mister akan ulang lagi sekali. Ya, jadi tolong ditunggu. Oke, jadi sudah
2 kali. Mr. Share videonya. Mister ada link. Oh, ada di chat ada yang minta linknya. Mister lupa linknya. Oke, Mister lupa linknya apa. Tapi kalau kamu ingin cari di YouTube, kalian bisa share search di sana kerjasama bilateral Indonesia dan Brunei Darussalam. Itu pasti keluar dia, ya. Oke, silakan dikerjakan. Mister akan beri waktu kalian kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk mengerjakan sesuai dengan video yang kalian sudah lihat. Setelah itu kita baru akan bahas. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang ingin leave dari Zoom, Mister persilahkan. Nanti dari 10 menit lah dari sekarang kalian bisa join kembali, gitu ya. Oke, selamat mengerjakan. Sudah selesai ya? Karena waktunya sudah kalian kerjakan hampir 15 menit. Oke, kalau sudah selesai kasih tanda jempol. Tanda jempol, nak. Oke, siap. Oke. Jadi sekarang Mister akan bahas dari nomor 1 sampai nomor 4 ya. Oke, nomor 1 Mister minta Angela Josephine. Nah, untuk membahasnya. Oke, nomor 1 pendapatmu karena apa, nak? Silakan aktifkan audiomu. Nomor 1, kenapa kerjasama di bidang migas antara Indonesia dengan Brunei mengalami kendala? Menurut saya, karena yang saya dengar dari berita tadi, karena dampak dari nilai minyak mentah dunia yang turun. Oke, sip. Thank you. Bisa dinonaktifkan. Oke, jadi menurut Angela, ya panggilannya Angel ya, Angel, kenapa kerjasama di bidang migas terjadi kendala? Karena harga minyak dunia itu turun. Nah, jadi harga minyak dunia ini mempengaruhi gitu ya, bukan berpengaruh, mempengaruhi perdagangan migas antara Indonesia dengan Brunei. Oke. Nah, ada pendapat yang lain dari anak-anak yang lain? Kalau sudah pas, tolong kasih tanda jempol. Ya, kalau kalian sependapat dengan Angel, kasih tanda jempol. Oke, sip. Ya. Yang lain gimana nih? Yang lain masih mengerjakan? Oh enggak, sudah. Oke, sip. Nah, nomor 2. Tracy Alicia, silakan aktifkan audiomu. Nomor 2. Menurut saya, nomor 2, menggali investasi. Apa yang dapat dilakukan di dua negara, misal di bidang pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Oke, sip, thank you. Jason, nomor 2 Jason, pendapatmu bagaimana? Contohnya itu, cara mengatasinya itu kayak contohnya pemerintah Brunei kerjasama tertarik sama peralatan sistem pertahanan dari Indonesia. Oke, sip, thank you. Bisa dinonaktifkan nak audionya. Oke, jadi dari penjelasan 2 temanmu tersebut tadi, nah cara mengatasi agar kerjasama tetap terjalin dengan baik walaupun ada kendala di sektor migas. Nah, kalau kalian lihat videonya adalah tentu bagaimana dari 2 pemerintah ini, dari 2 negara ini membangun kerjasama di sektor bidang yang lainnya, gitu ya. Nah, makanya tadi pakai contoh sama Alicia. Nah, itu contohnya dia membangun di bidang pertanian, perdagangan yang lain. Nah, kalau tadi Jason kasih contoh dia di bagian pertahanan, gitu ya. Nah, itu contoh-contoh kerjasama di bidang yang di luar dari migas yang bisa dibangun. Jadi intinya adalah jika satu kerjasama mengalami istilah kendala, nah berarti kalau negara tersebut ingin tetap menjaga hubungan baiknya, gitu ya, kerjasama bilateralnya, maka dia akan melihat peluang-peluang yang lain di bidang yang lain untuk bisa bekerja sama, gitu ya. Oke, itu nomor 2. Sekarang nomor 3.
Tadi sudah Aurelia Samantha. Ya, Mister. Oke, nomor 3, Nak. Dibaca soalnya. Terserah, boleh saja. Langsung jawab ya. Iya. Di bidang pertanian tuh, contoh kerjasama di bidang pertanian tuh di kedua negara itu menanam jenis padi yang khusus. Oke, jenis padi yang khusus. Oke. Mungkin ada yang bisa memiliki pendapat berbeda atau melengkapinya, gitu ya. Jeremy Joseph. Jeremy Joseph. Jeremy Joseph. Halo? Oke, sip. Udah kedengaran, Nak. Nah, nomor 3, Nak. Pendapatmu apa? Nomor 3. Iya. Ya, dia. Oke, ada masalah sepertinya. Dia live. Oke. Oke, Mister minta Wulan. Aktifkan audiomu, Nak. Wulan. Ya, Mister. Ya, oke. Wulan. Silakan nomor 3. Nomor 3, Nak. Menurut saya tadi yang saya dengar tuh mengembangkan bibit unggul pada padi khusus. Oke, sip. Thank you. Thank you, Nak. Bisa dinonaktifkan audionya? Oke, Jeremy nanti nggak masalah, Jer. Nanti kesempatan berikutnya. Tadi kamu, Mister nggak tahu, terlangsung terlift sendiri ya. Jadi, di nomor 3 ini, contoh kerjasama di bidang pertanian yang terjalin itu adalah pengembangan bibit unggul padi gitu ya. Di mana di setiap negaranya nanti akan melakukan uji cobanya gitu ya, dikembangkan di negara masing-masing gitu. Oke, itu sudah benar. Ya, nomor 4, Mister minta Kennedy. Aktifkan audio mana, Kennedy? Oh ya, Mister. Ya, oke, nomor 4, Nak. Dibaca soalnya, Mister. Terserah, boleh aja. Langsung jawab, boleh. Langsung aja ya. Iya. Brunei tertarik dengan alat sistem pertahanan yang ada di Indonesia untuk dibeli. Oke, thank you. Oke, bisa dinonaktifkan. Oke. Ada pendapat yang lain? Oke, Mister lupa nih. Kenson Lawrence. Kenson Lawrence. Ayo, Nak, aktifkan audiomu. Ya. Oke, nomor 4. Nomor 4, Nak. Oke, ada kendala mungkin. Oke. Mister Edo, nomor 4, Nak. Ya, Mister. Ya, nomor 4. Kalau menurut ya, jawaban saya ya, Mister. Iya, menurut pendapatmu memang. Ya, gimana nomor 4? Meningkatkan kualitas tenaga kerja dari kedua negara. Oke, meningkatkan kualitas tenaga kerja dari kedua negara. Oke, thank you, Nak. Oke, ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Gilang ada di tempat nggak? Ya, Mister. Oke, Gilang, nomor 4, Gilang. Saya tadi dengar kalau nggak salah, Ya. kan Indonesia mengirim tenaga kerja ke Brunei Darussalam. Betul. Oke. Itu Oke, sip. Thank you. Nah, oke. Nomor 4, Mister akan bahas. Jadi untuk nomor 4, kalau untuk alutsista itu memang ada sih hubungannya dengan ketenagakerjaan, tapi kalau dilihat dari hubungan kerjasama itu lebih baik ke bidang pertahanan ya. Nah, untuk di kerjasama tadi temanmu sudah sampaikan meningkatkan kualitas. Setelah itu tenaga kerja Indonesia ada di Brunei Darussalam. Nah, kalau kalian lihat tadi di video itu juga dari Brunei dan Indonesia ada yang namanya membuat suatu kerjasama, yaitu memunculkan nota kesepahaman gitu ya tentang tenaga kerja. Nah, terutama untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Brunei Darussalam. Nah, biasanya nota kesepahaman ini isinya adalah perlindungan hukum dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Brunei Darussalam.
Misalnya contohnya tenaga kerja tenaga kerja Indonesia di Brunei ada yang terkena masalah hukum. Misalnya dia dianiaya oleh bosnya di kantor gitu misalnya, atau mengalami pelecehan seksual dari tenaga kerja di sana atau orang di Brunei dan seterusnya gitu misalnya ya. Nah, maka dia akan mendapat perlindungan hukum sesuai dengan nota kesepahaman yang dibuat seperti itu ya. Misalnya perlindungan hukum itu seperti apa, Mister? Bisa mendapat perlindungan dari kepolisian di sana gitu ya. Setelah itu dapat pendampingan dari pengacara plus dari dubesnya Indonesia di Brunei Darussalam seperti itu. Kedutaannya Indonesia di Brunei, yang berada di Brunei Darussalam. Nah, itu semua ada di nota kesepahamannya. Oke, nah itu contoh-contohnya. Nah, dari video ini yang Mister ingin perlihatkan ke kalian adalah kita bisa sama-sama melihat bahwa bentuk kerjasama dari antar negara itu tidak hanya di satu bidang, tetapi dari banyak bidang. Ya, jika walaupun dari satu bidang kerjasama itu mengalami kendala, maka kerjasama itu kalau bisa terjalin dari bidang-bidang yang lain, tergantung dari memang keinginan dari pihak-pihak yang akan bekerja sama. Nah, bayangkan saja kalau pada saat perdagangan migasnya Indonesia dengan Brunei ternyata tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, di satu sisi Indonesia, udah nggak perlu lagi deh kerjasama sama Brunei. Maka kerjasama di bidang yang lain juga tidak akan berjalan. Jadi pada saat melaksanakan suatu kerjasama, maka individu-individu yang menjalin kerjasama itu memang memiliki satu tujuan yang sama, gitu ya. Oke, nah tadi juga dari contohnya ada kerjasama di bidang migas, kerjasama di bidang pertanian, ketenaga kerjaan, keamanan. Nah tadi alutsista itu keamanan ya. Nah kalian bisa, jadi banyak kerjasama yang bisa dibangun dari antar negara gitu ya. Tidak harus satu saja gitu ya, tapi bisa banyak. Tergantung dari kesepakatan, tergantung dari kerjasama yang akan dibangun. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini ya. Untuk pertemuan kita hari ini, oke, kita akan bertemu kembali di hari Kamis. Oke, sebelum Mister akhiri dan tutup dengan doa, Mister minta permaklumannya kalian karena sudah banyak yang WA Mister, tugas saya berapa nilainya untuk proyeknya. Nah, Mister akan informasikan begitu Mister selesai dalam memeriksanya gitu ya. Mister memerlukan waktu lebih banyak untuk memeriksa tugas proyek kalian karena rata-rata semua mengumpulkan 4 berita ya. Jadi Mister harus baca satu persatu. Jadi satu anak tuh minimal Mister baca 4 berita dan Mister cek benar nggak analisis yang dia buat gitu ya. Nah, itu memerlukan waktu gitu ya. Membaca beritanya ada yang 1 halaman selesai, ada yang bisa dari kelas 8A atau 8B itu ada sampai 5 halaman beritanya gitu ya, link beritanya. Jadi Mister harus baca supaya Mister pada saat menilai tidak salah gitu ya. Oke, jadi mohon permaklumannya, nanti begitu selesai semuanya Mister akan informasikan nilainya ke kalian seperti biasa. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Oke, Mister akan tutup dalam doa. Mister minta siapa yang mau pimpin doa? Mister pengen dengar suaranya Trisi Alicia lagi lah. Ayo Trisi Alicia, pimpin kita dalam doa, nak. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa belajar dari awal tadi pagi itu Yesus hingga sampai sekarang. Dan lagi kami melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami supaya apa yang kami lakukan supaya dapat berkenan di hadapan-Mu Yesus. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you. Sampai bertemu di hari Kamis ya.